Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Banyak orang mengenal Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa sebelum dikenal dunia, ia hanyalah seorang anak kecil bernama Mulyono yang hidup di bantaran kali di Solo. Rumahnya pernah digusur, hidupnya penuh kesulitan. Tapi dari tempat sederhana itu, lahir sebuah perjalanan yang akhirnya membawa seorang anak tukang kayu menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Perjalanan hidup seorang Jokowi bukanlah sebuah dongeng yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah epik tentang ketabahan, kesederhanaan, dan strategi yang terasah oleh kerasnya kehidupan, walau tentunya banyak kontroversi yang mengiringinya. Semua bermula di sebuah ruangan sederhana di Rumah Sakit Brajat Minulyo, Surakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1961. Di sana, pasangan Wijiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi menyambut kelahiran putra sulung mereka yang diberi nama Mulyono. Namun, dalam tradisi Jawa yang kental dengan spiritualitas, nama seringkali dianggap sebagai doa sekaligus beban. Mulyono kecil tumbuh sebagai bayi yang sering sakit-sakitan, sebuah kondisi yang dalam kepercayaan masyarakat setempat dianggap sebagai pertanda bahwa namanya terlalu berat untuk dipikul. Demi keselamatan sang anak, orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Joko Widodo. Joko yang berarti anak laki-laki dan Widodo yang bermakna selamat atau sejahtera menjadi mantra yang menyertai setiap langkah kakinya sejak saat itu. Silsilah keluarga Jokowi berakar dari kelas pekerja yang gigih di Jawa Tengah. Ayahnya Noto Miharjo adalah putra dari Lamidi Wiryo Miharjo, seorang lurah di Kragan Karanganyar yang meski memiliki jabatan di desa, tetap hidup dalam kesahajaan. Darah pedagang mengalir kuat dari pihak ibu, yaitu Sujiatmi, yang keluarganya telah lama bergelut dalam perniagaan kayu di Boyolali. Sebagai anak sulung dan satu-satunya laki-laki di antara 3 adik perempuan, yaitu Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati, Jokowi kecil memikul ekspektasi besar untuk menjadi pelindung dan penopang keluarga. Namun, kenyataan hidup saat itu jauh dari kata mapan. Mereka tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Kali Anyar, sebuah kawasan kumuh di Solo yang seringkali menjadi sasaran amukan air sungai maupun kebijakan penggusuran pemerintah kota. Masa kecil Jokowi adalah cerita tentang perjuangan bertahan hidup. Penggusuran bukan sekedar istilah administratif baginya, melainkan trauma fisik dan mental. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rumah keluarganya diruntuhkan sebanyak 3 kali, memaksa mereka berpindah-pindah tanpa ganti rugi yang memadai. Kepedihan melihat sang ibu menangis saat barang-barang mereka diangkut paksa di atas becak menjadi memori permanen yang kelak membentuk filosofi kepemimpinannya, bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan cara menyakiti hati rakyat. Di sela-sela waktu sekolahnya di SDN 111 Tirtoyoso, Jokowi kecil tidak ragu untuk bekerja sebagai kuli panggul, menggergaji kayu, hingga penjual payung saat hujan turun di pasar. Uang receh yang ia kumpulkan bukanlah untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk membayar biaya sekolahnya sendiri dan membantu adik-adiknya agar tetap bisa mengenyam pendidikan. Memasuki masa remaja, watak pendiam namun tekun semakin mengkristal dalam dirinya. Ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta dengan prestasi yang cukup gemilang. Namun, hidup kembali memberinya pelajaran tentang kegagalan saat ia tidak diterima di SMA Negeri 1 Surakarta, sekolah paling bergengsi di kotanya. Kegagalan ini sempat membuatnya mengurung diri karena malu. Namun di bawah bimbingan sang ibu yang sabar, ia bangkit dan bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta. Di sana, ia justru bersinar dan menjadi juara kelas, membuktikan bahwa tempat sekolah tidak menentukan masa depan seseorang, melainkan kemauan untuk belajar.
Minatnya pada dunia perkayuan yang ia pelajari secara otodidak dari ayahnya membawanya ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980. Masa kuliah di Yogyakarta adalah periode transformasi intelektual bagi Jokowi. Ia tidak hanya belajar tentang anatomi kayu dan manajemen hutan, tetapi juga belajar berorganisasi melalui kegiatan pencinta alam. Di bawah bayang-bayang Gunung Merapi, ia mengasah nyalinya dan memperluas cakrawala berpikirnya. Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, ia merantau ke Aceh untuk bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Di tanah rencong itulah ia memboyong Iriana, gadis Solo yang ia nikahi pada tanggal 24 Desember tahun 1986. Kehidupan di Aceh yang keras dan penuh gejolak keamanan saat itu membuatnya semakin matang. Namun, kerinduan pada keluarga dan keinginan untuk berdikari membawanya kembali ke Solo. Ia sempat bekerja di perusahaan pamannya sebelum akhirnya dengan modal seadanya dan keberanian luar biasa, ia mendirikan CV Rakabu pada tahun 1988. Dunia bisnis mebel bukanlah jalan tol menuju kekayaan. Jokowi pernah tertipu hingga hampir bangkrut, namun kejujurannya membuat para pemasok tetap memberikan dukungan. Nama Jokowi sendiri lahir dari interaksinya dengan dunia internasional. Seorang pembeli mebel asal Prancis bernama Michael Roman merasa sulit membedakan banyak mitra bisnisnya yang bernama Joko. Ia kemudian mencetuskan nama panggilan Jokowi untuk memanggil Joko Widodo. Nama pendek ini kemudian menjadi merek dagang yang sangat efektif, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam panggung politik masa depan. Melalui bisnis mebel, Jokowi berkeliling dunia, melihat kerapian kota-kota di Eropa, dan mulai bertanya-tanya mengapa kotanya sendiri, yaitu Solo, tidak bisa tertata sedemikian rupa. Panggilan pengabdian itu datang pada tahun 2005. Tanpa latar belakang politik formal, Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo. Dengan gaya komunikasi yang rendah hati dan pendekatan diplomasi meja makan, ia berhasil merelokasi ribuan pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari tanpa satupun pentungan polisi yang melayang. Ia mengubah wajah Solo menjadi kota budaya dengan slogan Solo, the Spirit of Java. Keberhasilan ini menarik perhatian nasional. Pada tahun 2012, ia ditarik ke ibu kota untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Bersama Basuki Cahayapurnama dengan dukungan Prabowo dan Megawati sekaligus, ia memenangkan hati warga Jakarta melalui tradisi belusukan, sebuah metode peninjauan lapangan langsung yang menembus batas-batas birokrasi. Bahkan ada video dan foto yang sangat fenomenal ketika ia masuk ke dalam gorong-gorong dan got, mengunjungi pasar kumuh, dan berbicara langsung dengan warga bantaran sungai, persis seperti tempat di mana ia dibesarkan. Hanya sekitar 2 tahun di Jakarta, desakan publik untuk membawanya ke kursi kepresidenan tak lagi terbendung. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2014, anak bantaran kali ini resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Visi besarnya adalah Nawacita, yang berfokus pada pembangunan dari pinggiran. Selama 2 dekade kepemimpinannya, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, Indonesia mengalami ledakan pembangunan infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan kilometer jalan tol, puluhan bendungan, bandara di pulau terluar, hingga pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur menjadi bukti ambisinya untuk meratakan ekonomi agar tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Ia juga melakukan langkah berani dengan kebijakan hilirisasi industri, memaksa perusahaan tambang internasional untuk membangun pemurnian di dalam negeri agar rakyat mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Tentu saja, perjalanannya tidak lepas dari kontroversi dan dinamika politik yang tajam. Namun, kepuasan publik terhadap kinerjanya tetap stabil hingga akhir masa jabatannya. Pada saat ini, Joko Widodo telah resmi menjadi purnawirawan sejak penyerahan kekuasaannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan Oktober tahun 2024.
Data terbaru menunjukkan bahwa Jokowi memilih untuk menghabiskan masa purna tugasnya di kediaman pribadinya di Sumber, Solo. Meskipun sudah tidak memegang komando pemerintahan, ia tetap menjadi sosok sentral dalam panggung politik Indonesia. Ia sering terlihat menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya, sembari tetap menerima kunjungan dari berbagai tokoh penting yang mencari saran strategis darinya. Memasuki awal tahun 2026, diskursus mengenai sosok Joko Widodo tidak lagi hanya berkisar pada keberhasilan pembangunan fisik, melainkan telah bergeser pada perdebatan mendalam mengenai warisan politik dan fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai dinasti politik Jokowi. Fenomena ini mencuat tajam sejak akhir masa jabatannya dan tetap menjadi topik hangat dalam dinamika politik nasional saat ini. Narasi yang semula dibangun di atas fondasi kesederhanaan seorang rakyat biasa, kini bersanding dengan kritik tajam mengenai upaya sistematis dalam mengukuhkan pengaruh keluarga di tampuk kekuasaan tertinggi negara. Kritik mengenai dinasti politik ini mencapai puncaknya ketika putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, berhasil menduduki kursi wakil presiden melalui proses hukum yang kontroversial di Mahkamah Konstitusi. Hal ini diikuti oleh putra bungsunya, yaitu Kaisang Pangarep, yang dalam waktu singkat didapuk menjadi ketua umum sebuah partai politik, serta mantunya, yaitu Bobi Nasution, yang memegang kendali kepemimpinan di tingkat daerah. Bagi para kritikus, langkah-langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang menolak nepotisme. Jokowi dianggap tidak lagi sekedar menyiapkan legasi berupa infrastruktur atau IKN, tetapi juga menyiapkan pangeran-pangeran politik untuk menjaga kepentingannya tetap aman setelah ia turun tahta. Perbedaan gaya hidup pasca presidensi antara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi sorotan tajam di awal tahun 2026 ini. Jika SBY memilih jalur pensiun elegan dengan mendirikan museum, melukis, dan menjaga jarak yang terukur dari operasional pemerintahan harian sebagai bentuk penghormatan terhadap suksesi, tapi Jokowi menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Terdapat kesan kuat akan adanya keengganan untuk benar-benar pensiun dari panggung kekuasaan. Meskipun secara fisik ia berada di Solo, jejak langkah dan pengaruhnya tetap terasa dominan dalam setiap kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak analis melihat bahwa Jokowi tetap memposisikan dirinya sebagai pusat gravitasi politik atau power broker. Berbeda dengan SBY yang lebih banyak berperan sebagai penasehat internal di partainya, Jokowi tetap aktif menjalin komunikasi lintas partai dan mempertahankan basis relawan yang masif. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk memastikan bahwa proyek-proyek mercusuarnya, terutama Ibu Kota Nusantara IKN, tidak berhenti di tengah jalan. Namun di sisi lain, persistensi politiknya menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya dua matahari dalam kepemimpinan nasional, di mana pengaruh seorang purnawirawan presiden masih membayangi presiden yang sedang menjabat secara sah. Perbandingan ini seringkali memicu perdebatan mengenai etika politik dan kematangan demokrasi di Indonesia. Sementara pendukungnya melihat langkah Jokowi sebagai upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Sedangkan para penentangnya melihat ini sebagai bentuk nafsu kekuasaan yang tidak mengenal batas jabatan formal. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.